Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singosari pada tahun 1292 Masehi. Akibat pemberontakan Jayakatwang di Kediri, Raden Wijaya kemudian meminta bantuan kepada Adipati Madura yang bernama Arya Wiraraja untuk membalas dendam. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singosari dan kemudian mengaku akan mengabdi kepada Jayakatwang. Jayakatwang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya wilayah yang bernama Hutan Tarik. Saat membabat Hutan Tarik untuk dijadikan pedesaan, Raden Wijaya menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit, dan pada akhirnya pedesaan itu dinamakan Majapahit. Dalam perkembangannya, penduduk Tumapel dan Daha mulai berdatangan untuk tinggal di Majapahit. Setelah membalas dendam dengan Jayakatwang dan mengusir pasukan Cina yang diperintah Kubaikan dari tanah Jawa, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya menjadi raja pertamanya dengan gelar Kartarajasa Jayawardana. Letak Kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur. Masa kejayaan Majapahit. Meski kerap diwarnai pemberontakan pada awal berdirinya, Kerajaan Majapahit berhasil berkembang menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa keemasan kerajaan ini berlangsung pada pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit tidak luput dari peran Patih Gajah Mada, Mahapatih yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan bersumpah akan menyatukan wilayah Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil membuat seluruh kepulauan seluruh Indonesia, bahkan Jazirah Malaka, mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah palapa yang dilontarkan Gajah Mada akhirnya terlaksana dengan daerah kekuasaan Majapahit meliputi daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin relasi dengan Champa Thailand, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Punala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara di bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditi ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Raja-Raja Majapahit. 1. Raden Wijaya. 2. Srijaya Nagara. 3. Tribhuwana Tunggadewi. 4. Hayam Wuruk. 5. Wikramawardhana. 6. Dyah Ayu Kencana Wungu. 7. Prabu Brawijaya I. 8. Prabu Brawijaya II. 9. Prabu Brawijaya III. 10. Prabu Brawijaya IV. 11. Prabu Brawijaya V. 12. Prabu Brawijaya VI. 13. Prabu Brawijaya VII. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong kemunduran Kerajaan Majapahit. Di antaranya, 1. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. 2. Terdapat konflik perebutan tahta.
3. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mempunyai banyak peninggalan sejarah berupa candi, prasasti, dan kitab. Daftar Candi Majapahit. 1. Candi Tikus. 2. Candi Bajang Ratu. 3. Candi Wringin Lawang. 4. Candi Brahu. 5. Candi Pari. 6. Candi Panataran. 7. Candi Jagung. Delapan, Candi Sukuh. 9. Candi Cetol. 10. Candi Wringin Brajang. 11. Candi Surawana. 12. Candi Minak Jinggo. 13. Candi Rimbi. 14. Candi Kedaton. 15. Candi Sumberjati. Daftar Prasasti Majapahit. 1. Prasasti Kudadu. 2. Prasasti Sukamerta. 3. Prasasti Prapantasapura. 4. Prasasti Wringin Pitu. 5. Prasasti Murare. 6. Prasasti Balawi. 7. Prasasti Parung. Delapan, Prasasti Biluluk. 9. Prasasti Karangbogem. 10. Prasasti Katiden. 11. Prasasti Tagu. 12. Prasasti Jiwu. 13. Prasasti Marahi Manuk. Daftar Kitab Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama. 2. Kitab Sutasoma. 3. Kitab Arjuna Wijaya. 4. Kitab Palaraton. 5. Kitab Pusana Jawa. 6. Kitab Ronggolawe. 7. Kitab Sorandakan. 8. Kitab Sundayana.